Perkenalkan, nama saya Samroti Inayatul Mahfiroh, NIM 402190279 dari kelas Perbankan Syariah I. Pengertian akad. Ijarah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-ajru atau upah. Dalam syariat, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jenis-jenis ijarah itu ada 4. Yang pertama mutlaqah, yang kedua takjiri, yang ketiga musyarakah mutanaqisah, dan yang keempat adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi pemindahan hak milik objek tersebut pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Salah satu dasar hukum ijarah ada dalam Al-Quran, surah Az-Zukhruf ayat 32, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ahum yaqsimuna rahmata rabbak, nahnu qasamna ba'dahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin la yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, wa rahmata rabbaka khairam mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat ijarah. Menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada 3. Yang pertama, mu'jir dan mustakjir, yakni pemberi sewa dan penyewa. Yang kedua, sighat ijab qabul atau perjanjian. Yang ketiga, ujroh atau upah. Selanjutnya, syarat ijarah itu ada 4. Yang pertama, syarat al-infaq atau syarat terjadinya akad. Ini berkaitan tentang akid, zat akad, dan tempat akad. Yang kedua, syarat an-nafaz atau syarat pelaksanaan akad. Agar akad terlaksana, maka barang harus dimiliki oleh akid sepenuhnya. Yang ketiga, yaitu syarat sah ijarah. Syarat sah ijarah ini berkaitan dengan akid, ma'qud alaih, dan ujroh. Yang keempat, syarat kelaziman akad. Ini berkaitan dengan ma'qud alaih atau barang objek, barang sewa terhindar dari cacat. Yang kedua, tidak ada uzur yang membatalkan akad. Uzur yang dimaksudkan di sini adalah hal baru yang bisa menyebabkan kemadharatan orang yang sedang berakad. Selanjutnya, perpindahan hak milik objek sewa dari pemberi sewa ke penyewa itu ada 4. Yang pertama dengan cara hibah, yang kedua pembelian sebelum masa sewa berakhir, yang ketiga pembelian setelah masa sewa berakhir, dan yang keempat adalah pembelian objek sewa secara bertahap. Aplikasi pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik pada Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Setelah perwakilan bank atau mahasiswa praktikum mendapatkan nasabah dan sudah menentukan barang apa yang akan disewa oleh nasabah, maka mahasiswa atau perwakilan bank survei harga barang di pasar dan menentukan jumlah uang yang akan diajukan ke Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Selanjutnya, mahasiswa mengajukan permohonan pembiayaan yang berisi nama nasabah, alamat nasabah, jenis akad, rencana pembiayaan, dan rencana angsuran pembiayaan. Selanjutnya, mengisi formulir permohonan pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik yang berisi biodata nasabah,
dan biodata kelompok praktikum yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mengisi formulir akad pembiayaan yang berisi perjanjian antara nasabah dan perwakilan bank. Yang selanjutnya, mengisi formulir jadwal angsuran pembiayaan yang berisi biodata nasabah, rencana pembiayaan, dan jadwal angsuran. Selanjutnya, pihak bank akan mencairkan dana yang tertera dalam rencana pembiayaan. Yang selanjutnya, setelah dana cair, maka mahasiswa praktikum membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menyerahkan kepada nasabah dengan membawa biodata nasabah penerima dan keterangan barang sewa tersebut. Selanjutnya, setelah barang sudah diserahkan, maka mahasiswa atau perwakilan bank memonitoring dan melaksanakan angsuran sesuai jadwal hingga pemindah hak milik barang sewa tersebut dari pihak pemberi sewa ke nasabah atau penyewa. Perkenalkan, nama saya Ratna Dia Lestari dengan NIM 402190260. Profil nasabah. Penerima pembiayaan IMBT pada praktik ini adalah Bapak Farudin Bayu Firdaus atau biasa dikenal dengan Bapak Bayu. Bapak Bayu berprofesi sebagai guru honorer daerah yang bertempat tinggal di Jalan Anggrek RT 3 RW 1, Desa Winong, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Beliau merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darul Taqwa Putra dan SMPN 1 Sawo sejak tahun 2015. Selain sebagai pengajar di lembaga pendidikan, beliau juga menjalankan usaha bimbingan belajar yang berlokasi di rumahnya. Usaha tersebut beliau jalankan bersama istrinya Ibu Dian yang juga berprofesi sebagai pengajar di Pondok Darul Taqwa. Beliau dikenal baik dan aktif mengikuti kegiatan masyarakat sekitar seperti acara-acara yang diadakan oleh desa. Pendapatan utama Bapak Bayu berasal dari profesinya sebagai guru, sedangkan bimbingan belajar yang dijalankan merupakan usaha sampingan untuk memperoleh pendapatan tambahan. Usaha bimbingan belajar Bapak Bayu adalah usaha yang bergerak di bidang jasa. Bimbingan belajar ini ditunjukkan bagi siswa SMP dengan fokus mata pelajaran IPA. Bapak Bayu juga memperoleh pendapatan tambahannya dari jasa pembuatan program pembelajaran dan pengadaan komputer-komputer di sekolah-sekolah. Dengan demikian, Bapak Bayu termasuk pribadi yang cekatan, semangat, dan terampil dan mampu melihat peluang usaha yang ada. Tujuan pembiayaan IMBT Bapak Bayu. Bapak Bayu mengajukan pembiayaan ini untuk memenuhi tuntutan profesinya sebagai seorang pengajar yang diharuskan untuk selalu berpakaian rapi dalam hal berpakaian. Sebagai seorang pengajar, guru dituntut untuk memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya, baik dalam bersikap, berperilaku, maupun berpenampilan. Terutama di lingkungan pondok pesantren, di mana penampilan atau kerapian merupakan hal yang penting. Sehingga alat kebutuhan seperti setrika sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Bapak Bayu memutuskan untuk mengajukan pembiayaan dengan barang pembiayaan, yakni berupa sewa setrika untuk menunjang profesinya sebagai seorang guru. Gambaran prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT pada nasabah. Tahapan awal yang kami lakukan adalah proses pencarian nasabah. Fokus pencarian kami adalah masyarakat sekitar tempat tinggal kami dengan pertimbangan kemudahan pengawasan serta monitoring dan akibat adanya pandemi COVID-19. Pada proses pencarian ini kami menemukan satu nasabah potensial, yakni Bapak Bayu yang sedang membutuhkan alat sewa berupa setrika untuk menunjang profesinya sebagai seorang guru dalam hal kerapian. Kedua, kami menjelaskan secara mendalam mengenai akad IMBT kepada nasabah, dalam hal ini Bapak Bayu. Bapak Bayu yang merasa tertarik dengan pembiayaan ini kemudian memberitahu kami tentang spesifikasi barang yang dia inginkan. Diketahui bahwa barang yang diinginkan oleh nasabah adalah setrika dengan tipe Philips 160 GC. Kemudian kami pada tanggal 22 Januari 2021 melakukan survei lapangan mengenai ketersediaan barang dan harga barang kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah. Setelah kami memastikan bahwa barang tersebut ada, kami kembali mendatangi nasabah untuk melakukan negosiasi terkait tentang rincian pembiayaan berupa spesifikasi barang, angsuran
pembiayaan, lama pembiayaan, serta jumlah angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah. Secara singkat atau secara sederhana, kami menyepakati bahwa lama pembiayaan yakni sekitar 1 bulan dengan periode sewa 4 kali yang dihitung per minggu. Ketiga, pada proses negosiasi kami juga melakukan proses wawancara terkait tentang kelayakan nasabah. Pada proses ini kami menggali lebih dalam mengenai analisis finansial nasabah. Analisis finansial terkait tentang aset dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dana yang diberikan. Berdasarkan analisis finansial yang kami teliti bersama dosen pengawas lapangan, pembimbing lapangan, kami mengetahui bahwa nasabah ini mampu untuk melakukan pembiayaan tersebut. Keempat, proses pengisian dan pengajuan permohonan pembiayaan. Proses pengisian dan proses pengajuan ini kami lakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo, yakni melalui online atau melalui website resminya di FEBI di www.suratfebi.iainponorogo.ac.id. Pada proses ini, berkas yang sudah kami isi kami cetak dan kami mintai tanda tangan nasabah. Pada proses pemintaan tanda tangan ini kami juga meminta kelengkapan berkas berupa KTP nasabah. Kelima, proses penyerahan berkas ke Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Berkas pembiayaan kami serahkan untuk selanjutnya diteliti kembali sebelum pembiayaan tersebut disetujui. Setelah berkas disetujui, dilanjutkan proses pencairan dana. Jumlah dana yang diajukan dalam proses pembiayaan ini adalah sama dengan jumlah harga beli barang, yakni sebesar Rp350.000. Keenam, proses pencairan dana pembiayaan IMBT. Proses pencairan dana diawali dengan pembuatan buku rekening atas nama nasabah, yakni Bapak Bayu yang dikenai biaya administrasi sebesar Rp20.000. Jumlah dana yang berhasil didapatkan pada proses pencairan ini adalah sama dengan jumlah yang diajukan pada proses pengajuan di awal. Seluruh kegiatan transaksi yang terkait tentang pembiayaan akan tertera atau terekam sepenuhnya pada buku tabungan atas nama nasabah, yakni Bapak Bayu. Ketujuh, proses pengadaan dan penyerahan barang. Dari hasil pencairan dana, kami melakukan pengadaan barang berupa pembelian setrika Philips 160 GJ seharga Rp350.000. Selanjutnya, barang kami serahkan pada nasabah pada tanggal 7 Februari 2021. Pada proses penyerahan ini, kami melakukan 2 jenis akad. Yang pertama, akad ijaroh terkait dengan sewa dan akad perpindahan kepemilikan menggunakan skema jual beli terkait dengan perpindahan kepemilikan barang di akhir periode pembiayaan. Pada proses penyerahan ini, kami menerima juga sewa pertama dan angsuran pertama. Sewa kami terima sebesar Rp8.750 dan dibulatkan menjadi Rp9.000 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan angsuran dibayarkan setiap sewa yakni sebesar Rp87.500. 8. Proses monitoring pembiayaan sampai dengan berakhirnya pembiayaan. Monitoring pembiayaan berlangsung selama pembayaran kewajiban nasabah atas sewa dan angsuran sampai dengan akhir periode akad yang ditandai dengan pelunasan angsuran. Laboratorium berakhirnya pembiayaan ditandai dengan penyerahan seluruh perolehan pembiayaan IMBT ke Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Pengembalian dana ke bank sebesar Rp385.000. Pengembalian dana terdiri dari hasil pembelian objek IMBT sebesar Rp350.000 dan hasil sewa selama 4 kali sewa atau dalam hal ini 1 bulan sebesar Rp35.000. Itu tadi proses gambaran pembiayaan IMBT. Secara umum, proses pembiayaan ini sudah sesuai dengan teori terkait tentang pembiayaan IMBT. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang saya ambil, yakni terkait tentang proses monitoring dan pengawasan pembiayaan IMBT pada Bapak Bayu.
Pengawasan adalah seluruh upaya pengamatan pelaksanaan operasional kegiatan guna memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan adalah alat kendali pembiayaan untuk mengetahui apakah seluruh pembiayaan sesuai dengan perencanaan atau ketentuan yang telah ditetapkan melalui surat edaran maupun kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan umum maupun khusus. Secara umum, pengawasan pembiayaan bertujuan sebagai penjaga dan pengamat dalam tahapan-tahapan proses pengolahan pembiayaan. Dalam pembiayaan IMBT Bapak Bayu dilakukan melalui 2 tahapan pengawasan. Yang pertama, yakni pengawasan perencanaan pembiayaan. Bentuk pengawasan sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah, sebagai langkah awal mengantisipasi dan mengamati kelayakan nasabah, melalui analisis 5C plus 1S. Proses pengawasan pada tahap ini dilakukan dengan melakukan kunjungan secara langsung terhadap nasabah dan melakukan pengawasan terhadap dokumen-dokumen keuangan administratif dan dokumen-dokumen pelengkap pembiayaan. Pengawasan ini dimulai dari saat pencarian nasabah sampai proses negosiasi dengan nasabah. Secara keseluruhan, pengawasan ini bertujuan untuk meyakinkan pihak bank atas kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang diberikan pada saat pembiayaan. Yang kedua, yakni tahap pelaksanaan pembiayaan. Tahap pelaksanaan pembiayaan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah proses pencairan dana diterima dan mulai berjalannya kewajiban nasabah kepada pihak bank. Pengawasan ini dilakukan secara intensif terhadap perkembangan pembiayaan atau usaha nasabah. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah adanya kemungkinan permasalahan yang muncul selama pembiayaan berlangsung. Pengawasan ini dilakukan dalam 2 hal. Yang pertama, pengawasan langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh perwakilan pihak bank dengan mendatangi nasabah sebanyak 2 kali dalam satu periode sewa atau dalam hal ini per minggu. Pertama, pengawasan bersamaan dengan pengambilan sewa dan angsuran. Yang kedua, yakni pengawasan sebelum jadwal pembayaran sewa, sekaligus sebagai mengingat nasabah terkait waktu pembayaran sewa. Dilakukan sehari atau 2 hari sebelum jadwal pembayaran sewa. Pengawasan ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp. Yang kedua, yakni bentuk pengawasan administratif. Pihak laboratorium akan melakukan pemantauan terhadap pembiayaan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen dan data kegiatan pembayaran sewa dan angsuran. Mengawasi kelancaran pembayaran angsuran apakah sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah ditetapkan, serta memantau apakah ada terjadi penunggakan dalam proses pembayaran. Secara umum, proses pengawasan yang dilakukan pada Bapak Bayu sudah sesuai dengan teori pengawasan pembiayaan di dalam produk pembiayaan bank syariah. Perkenalkan, nama saya Trisia Prasila Agustin, NIM 402190278 dari kelompok Ar-Rahman Perbankan Syariah I. Di sini saya mengambil rumusan kedua, yaitu mengenai risiko pembiayaan dalam pembiayaan mutahiyah ijarah mutahiyah bitamlik pada Bapak Bayu. Dan alhamdulillah di sini tidak ada risiko karena Bapak Bayu membayarnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan sudah disepakati. Selain itu, Bapak Bayu juga membayarnya sesuai prosedur dan juga ketentuan yang telah ditetapkan. Bapak Bayu ini juga memiliki sikap yang cekatan, terampil, dan juga pandai dalam mengambil peluang usaha yang ada, sehingga hal tersebut dapat mendukung tidak terjadinya risiko dalam pembiayaan ini. Dan di sini kelompok kami Ar-Rahman tidak menggunakan sistem balloon payment, yaitu pembiayaan dalam jumlah besar di akhir periode. Hal ini menyebabkan akan mengulur-ulur waktu karena tidak sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan nantinya. Maka dari itu kami mengambil sesuai apa yang telah biasanya dilakukan, yaitu sewa dengan angsuran secara bertahap. Sekian, jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Wafa Ardiana, NIM 42190-280. Pada video kali ini saya akan membahas rumusan masalah yang saya ambil, yaitu
bagaimana analisis terhadap mekanisme pembiayaan akad ijarah mutahiyah bitamlik bil bai pada laboratorium mini bank syariah YIN Ponorogo? Apakah sesuai dengan prinsip Islam? Menurut saya, mekanisme yang saya jalankan ini sesuai dengan prinsip Islam karena telah memenuhi persyaratan rukun dan syaratnya, yaitu yang pertama adanya pihak penyewa atau mustajir yang bernama Bapak Bayu Farudin dan orang yang berpinjaman, yaitu kelompok kami, untuk memenuhi tugas praktek ijarah mutahiyah bitamlik yang bekerja sama dengan Laboratorium Mini Bank Syariah YIN Ponorogo dalam melaksanakan pembiayaan IMBT. Yang kedua, adanya pemilik barang atau muajir, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa. Dalam praktek ini, pemilik barangnya yaitu Laboratorium Mini Bank Syariah YIN Ponorogo. Yang ketiga, adanya barang atau objek sewa berupa setrika untuk memenuhi kebutuhan Bapak Bayu Farudin selaku penyewa. Yang keempat, adanya ijab kabul yang dilakukan antara kami dengan Bapak Bayu sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Ijab kabul dilaksanakan pada awal akad. Terdapat kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad ini. Lalu dilakukannya negosiasi terkait spesifikasi barang, rincian pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, nama angsuran, dan jumlah setiap angsurannya. Laboratorium Mini Bank Syariah YIN Ponorogo dan nasabah sudah menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa dalam bentuk tertulis sesuai dengan prinsip Islam, serta telah memenuhi berkas-berkas yang telah ditentukan persyaratannya. Dalam melaksanakan pengalihan kepemilikan dan hak penguasaan objek sewa yang dilakukan dalam praktek ini setelah masa sewa disepakati oleh Bank Syariah YIN Ponorogo dan Bapak Bayu Farudin selaku penyewa. Dalam hal ini, Bapak Bayu selaku penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan atau hak penguasaan objek sewa pada akhir periode masa sewa. Maka Laboratorium Mini Bank Syariah YIN Ponorogo harus memenuhi kewajibannya dengan mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada beliau yang dilakukan pada saat akhir periode dalam pembiayaan atas dasar akad ijarah mutahiyah bitamlik. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.